إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة. Anhu anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya suatu hari atau suatu ketika ada beberapa manusia, beberapa sahabat-sahabat Nabi mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang-orang kaya di antara kami, ya Rasulullah, mengambil lebih banyak pahala daripada kami. Orang-orang yang memiliki harta berlebih di antara kami memperoleh pahala dari Allah lebih banyak dari kami. Yusalluna kama nusalli. Mereka, ya Rasulullah, salat, kami pun bisa salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka, orang-orang kaya di antara kami tadi, mereka berpuasa, kami pun berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi mereka orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta dibanding kami yang biasa-biasa saja, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa menyedekahkan harta-harta yang berlebih yang ada pada mereka. Sedangkan kami, maksud sahabat-sahabat yang mengadu kepada Nabi ini, sedangkan kami tidak memiliki harta yang berlebih, sangat berkecukupan hanya untuk hajat kami. Dari pelajaran ini kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, merasa tersaingi apabila salah seorang atau sebagian dari mereka bisa memperoleh lebih banyak pahala dibandingkan yang mereka bisa. Mereka-mereka yang tidak memiliki harta berlebih mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami mereka lebih banyak dapat pahala. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi saat mereka bersedekah, menyisihkan harta mereka yang banyak, kami tidak mampu. Kami tidak mempunyai harta." Nabi SAW menyikapi aduan dari sahabatnya ini, menjawab dengan jawaban, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Wahai sahabat-sahabatku, bukankah Allah telah menciptakan pada diri kalian atau menyediakan pada diri kalian hal-hal yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian dapat pahala sedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Nabi melanjutkan menjawab aduan dari sahabat-sahabat tadi. Di tiap ucapan subhanallah yang kalian ucapkan dengan lisan kalian, di situ ada pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Di tiap ucapan takbir yang kalian ucapkan, di situ ada pahala sedekah. Di tiap ucapan Allahu Akbar yang kalian senandungkan, yang kalian ucapkan, di situ tercatat pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Begitu pula di tiap ucapan tahlil atau ucapan la ilaha illallah yang kalian senandungkan, yang kalian baca, di tiap ucapan tahlil tersebut
kalian pun mendapatkan pahala sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Begitu pula pada saat kalian berupaya menghimbau atau mengajak atau memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan kebajikan, himbauan atau perintah kalian pun dicatat pahala sedekah di sisi Allah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Begitu pula di saat kalian mencegah, melarang kawan kalian, sanak famili kalian, keluarga kalian, teman kalian, kalian cegah, kalian larang untuk berbuat kemungkaran atau berbuat perbuatan yang melanggar akan aturan Allah, larangan kalian itu pun dicatat di sisi Allah sebagai sedekah bagi kalian. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Begitu pula dengan kalian menggauli atau kalian, mohon maaf, bersenggama dengan pasangan halal kalian, istri kalian pun, dibalik dari perbuatan tersebut kalian akan memperoleh pahala sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat sahabat-sahabat beliau, atau bisa dikatakan sahabat-sahabat beliau yang hidupnya tidak berkecukupan, mengadu kepada beliau akan kecemburuan yang ada pada hati mereka terhadap kebaikan-kebaikan yang bisa diperoleh dari orang-orang kaya yang menyedekahkan hartanya. Nabi SAW memberi jawaban, memberi solusi, dan memberi pelajaran penting bagi kita, bahwasanya sedekah itu tidak hanya terbatas melalui harta saja, tidak hanya terbatas dengan materi saja, namun amal-amal zikir atau amal saleh yang lain pun tercatat di sisi Allah sebagai sedekah. Bikulli tasbihatin sadaqah. Di tiap ucapan subhanallah yang diucapkan dicatat pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Di tiap ucapan Allahu Akbar tercatat di sisi Allah sebagai satu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Di tiap ucapan alhamdulillah, seseorang mengucap alhamdulillah, itu pun tercatat sebagai pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Tiap ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan pun tercatat sebagai pahala sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Menyeru, mengajak kepada kebaikan atau ma'ruf tercatat sedekah, dan mencegah orang lain, melarang orang lain berbuat kemungkaran pun tercatat sebagai pahala sedekah. Bahkan Nabi memberi gambaran yang lebih luas tentang sedekah. Nabi memberi contoh yang terkadang sebagian manusia mengira itu tidak tercatat sedekah saat ia lakukan. Apa? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Yang kalau kita terjemahkan agar lebih bisa disimak oleh kalangan muda, tua, dan anak kecil, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, di saat engkau menggauli pasangan halalmu, istrimu yang sah, di dalam hubungan tersebut pun tercatat pahala sedekah di dalamnya. Nabi memberi contoh sampai sejauh itu yang mungkin sebagian orang mengira bahwasanya tidak mungkin tercatat pahala sedekah dari perbuatan tersebut. Qalu, kelanjutan hadis ini, sahabat Nabi mendengar contoh terakhir dari Nabi masalah sedekah tadi, mereka pun bertanya,
"Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Sahabat-sahabat Nabi ingin lebih yakin terhadap contoh terakhir yang dicontohkan oleh Nabi. Kata sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menuntaskan syahwatnya, menuntaskan birahinya melalui pasangan halalnya atau istrinya? Saat ia menuntaskan syahwatnya tersebut, apakah dicatat pahala, ya Rasulullah?" Sahabat ingin lebih yakin lagi. Dijawab oleh Nabi. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang brilian. Jawaban yang luar biasa. Qala, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun?" Lihat uslub atau cara Nabi menjawab. Nabi menjawab, "Apa yang kalian lihat? Apa pendapat kalian? Seandainya ada seseorang menuntaskan syahwatnya, melepaskan birahinya kepada sesuatu yang haram baginya, melepaskan syahwatnya kepada wanita yang haram baginya, bukan istrinya. Contohnya, mohon maaf, pelacur dan sebagainya. Akana alaihi fiha wizrun? Bukankah perbuatannya tersebut tercatat sebagai dosa? Seseorang menggauli wanita yang bukan istrinya, yang tidak halal baginya. Kata Nabi, akana alaihi fiha wizrun? Bukankah itu tercatat perbuatan dosa baginya? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka begitu pula logikanya, begitu pula sebaliknya. Seseorang yang menuntaskan syahwatnya kepada yang halal, tercatat baginya pahala. Jika menuntaskan kepada yang haram dicatat dosa, pastilah sebaliknya. Maksud Nabi SAW, jika dituntaskan kepada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa cara Nabi menjawab daripada jawaban sahabat-sahabat yang cemburu terhadap orang kaya, cemburu dalam arti yang positif, merasa tidak bisa menyaingi dalam kebaikan. Nabi menjawab dengan uslub yang luar biasa. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis riwayat Imam Muslim ini, bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita sedekah atau amal saleh. Dalam hal sedekah tidak terbatas dari segi harta saja. Sedekah itu tidak terbatas dari segi materi saja. Harta, uang, materi, makanan, dan sebagainya. Apapun yang berbentuk materi yang kita sisihkan, kita berikan pada orang lain, bukan hanya itu gambaran sedekah yang ingin disampaikan oleh Nabi. Terkadang azkar atau zikir-zikir tertentu, ucapan-ucapan tertentu saat kita mengingat Allah, terkadang itu pun dicatat di sisi Allah sebagai sedekah, bagaikan seseorang telah bersedekah. Di tiap ucapan subhanallah, di tiap ucapan alhamdulillah, di tiap lafaz zikir la ilaha illallah, lafaz tahlil, bahkan bentuk yang lain pun amrun bil ma'ruf. Saat kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, contohnya mengajak orang lain, mari kita melaksanakan ibadah salat, itu pun tercatat sedekah. Kita melarang orang lain dari perbuatan mungkar, itu pun tercatat sebagai sedekah. Bahkan contoh yang terakhir yang mungkin tergambarkan di sebagian kepala orang lain, itu hal biasa saja, kebutuhan biologis pun itu bisa tercatat sebagai sedekah selama pasangan kita adalah pasangan yang halal,
istri kita, atau sebaliknya istri berhubungan dengan suaminya pun tercatat sedekah.